Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisa struktur batang sederhana menggunakan program SAP 2000. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggambar struktur batang sederhana di program SAP, kemudian menganalisa struktur batang tersebut. Oke, langsung saja ya kita mulai. Pertama-tama, ini ada soal ya. Ada suatu gambar batang sederhana. Di sini batang ini memiliki dua tumpuan A dan tumpuan B. Tumpuan A ini merupakan tumpuan jenis engsel dan B merupakan tumpuan roll. Panjang batang adalah 6 meter, total 1,5 meter dikali 4 ya, 1, 2, 3, 4 sehingga totalnya menjadi 6 meter. Kemudian terdapat suatu titik C di tengah-tengah batang tersebut yang berjarak 3 meter dari titik A. Kemudian terdapat dua gaya ya, yaitu besarnya 10 kN yang jaraknya 1,5 meter dari titik A dan 15 kN yang jaraknya 4,5 meter dari titik A. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana besar gaya reaksi pada titik A dan B, kemudian bagaimana besar gaya geser dan momen titik A, B, dan C. Ya. Untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan, silahkan download dulu video ini, kemudian dipelajari, ya. Kemudian dicoba sendiri di rumah. Atau bisa juga download videonya dari HP sambil kamu mengerjakan di laptop. Oke, bisa juga. Langsung saja kita mulai ya. Pertama-tama buka SAP. Oke. Klik OK. Kemudian File, New Model. Lalu satuan kita, karena soal kita tadi adalah ada yang kilonewton dan meter, maka pilih kilonewton MC, KN MC ya. Artinya satuan digunakan adalah kilonewton meter Celcius. Kemudian pilih beam itu artinya batang ya. Kemudian ada number of span. Span itu adalah bentangan. Kita isi 1 karena bentangan kita cuma 1. Panjangnya adalah 6 meter karena udah otomatis satuannya tadi kilonewton meter Celcius, maka panjangnya 6. Ini udah otomatis menjadi 6 meter. Kalau nanti di soal satuannya milimeter ya pilih tadi satuannya kilonewton milimeter seperti itu ya. Lalu klik OK. Nah, akan muncul gambar seperti ini ya. Sebelah kiri itu adalah titik A dan sebelah kanan itu adalah titik B. Sebenarnya kita bisa men-setting ya supaya ini ada muncul tulisan A dan B, tapi saya tidak melakukan ya. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan tumpuan. Sebenarnya kalau tumpuan kita berbeda dari yang ini, gambar ini default artinya bawaan dari sistem ya. Jadi sebelah kiri sudah otomatis engsel, sebelah kanan sudah roll. Ini gambar segitiga ini engsel, yang bulat ini roll. Kalau nanti soalnya berbeda, misalnya sebelah kiri yang roll, kamu harus mendesain ulang. Ya, nanti saya ajarkan caranya di pertemuan berikutnya. Ini karena sudah sesuai, yang sebelah kiri adalah engsel dan sebelah kanan adalah roll, maka tidak perlu diganti jenis tumpuannya. Oke. Selanjutnya adalah tinggal memberikan besarnya gaya. Ada dua gaya tadi ya. Kalau kamu tidak sengaja menekan sesuatu, tekan tombol ESC, escape ya, supaya hilang. Oke, sekarang kita masukkan gayanya adalah caranya. Klik kiri di batang. Nah, sampai muncul seperti ini atau garisnya putus-putus. Kemudian assign ya. Kemudian pilih frame load. Kemudian pilih point. Kenapa point? Karena kita gayanya jenisnya terpusat.
Nah, pastikan bahwa satuannya sudah benar kilonewton meter Celsius sesuai dengan soal. Lalu pilih add to existing load. Ya, ini sebenarnya ada 3, ada tambahkan, ada ganti, ada delete. Kalau ini karena yang pertama, maka bikin tambahkan ke gaya yang sudah ada jika sudah ada gaya sebelumnya. Arahnya karena ke bawah tadi ya, dua gayanya arahnya ke bawah sehingga searah dengan arah gravitasi, tidak perlu diganti. Kemudian klik absolute distance from in I, artinya adalah yang kita masukkan adalah jarak, bukan persentase. Di soal tadi ada gaya 10 kN dari titik A, ya jaraknya 1,5 meter, maka isi 1,5. Besarnya adalah 10 kN. Karena memang satuannya sudah kilonewton dan meter, jadi tidak perlu konversi ya. Kemudian ada besarnya 15 kN ya, dengan jarak 4,5 meter. 4,5. Jadi 4,5 meter dari titik A. Kemudian klik OK. Nah, muncul kan ini ada 10 kN dan 15 kN. Sesuai dengan soal. Nah, kemudian kamu save pekerjaanmu ya, supaya nanti kalau ada perubahan data kamu bisa mengubah-ubah, mengedit. Kalau sudah terlanjur dilakukan analisa nanti tidak bisa diubah. Klik icon save atau Ctrl S juga boleh. Simpan misalnya tugas 1. Simpan, save. Oke. Kemudian kita lakukan analisa. Caranya adalah analyze, klik analyze terus. Kemudian pilih run analysis, ya. Pada bagian case name-nya modal itu klik run atau do not run. Kita ini mematikan modal karena kita tidak memerlukan ya analisa ini. Sudah tampilan seperti ini, klik run now. Nah, akan muncul seperti ini ya. Analisis komplit, klik OK. Kemudian jika ingin melihat bagaimana gambar batang setelah diberikan beban, ini ada pilihan, misalnya show deform shape. Klik OK. Nah, kelihatan ya. Nanti batangnya akan melengkung seperti ini. Kalau mau tahu besarnya gaya geser, klik ini, frame atau kabel, shear 2/2. Terus pilih show values on diagram, jadi biar kelihatan ya besarnya nilainya berapa. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kamu pengennya grafik, fill diagram, pilih fill diagram. Nah, seperti ini. Ya. Kalau pengen melihat momen, pilih frame cable, momen 3/3. Nah, seperti ini ya. Nah, karena kita tadi soalnya adalah gaya dan momen, besar gaya geser dan momen, maka ini klik kanan aja. Ini sudah kamu tunjuk salah satu titik ya sampai keluar angka seperti ini. Sudah ini sih, kemudian kamu klik kanan. Nah, ini dia. Akan muncul grafik dan data yang kamu inginkan ya. Tadi titik C jaraknya 3 meter dari sebelah kiri ya. Nah, klik aja 3 di sini. Ganti di locationnya angka 3. Akan ketahuan besar gaya gesernya adalah minus 1,25 kN. Momennya ada 20,22 kN. Defleksinya atau besar lengkungannya ada di sini 0,00305 meter. Seperti itu ya. Kalau mau tahu gaya reaksi A, ada di sini 12,23 kN. Di B 14,73. Tinggal digeser-geser aja.
Ini juga bisa ditarik ya, bisa digeser sendiri ya. Tapi kalau mau tepat lokasinya ya ketik aja di location ini angka 3. Enter. Sudah. Ini tepat di 3 meter. Ya, tinggal dijawab nanti. Ya, kayak geser di titik C berapa? Minus 1,25 kN. Tadi soalnya adalah besar geser titik A, ya. Ya udah geser aja sebelah kiri. Nih, 12,23 kN. Momennya 0. Di titik B berapa kayak gesernya? 14,7 dan momennya 0,12. Berarti inilah kekurangan kalau menggunakan software ya. Dia software SAP ini tidak tepat 0 ya. Harusnya ini sebelah kanan ini 0, kN/meter 0 momennya. Tapi terjadi harusnya 0 tapi ini terbaca 0,12, tidak masalah ya. Hanya berbeda 0, gitu. Jadi secara kasar sudah bisa menghitung bagaimana gaya geser dan momennya. Kalau sudah saya klik done, sudah, ini sudah selesai analisanya ya. Jika ada pertanyaan silahkan ya. Sekian dulu video tutorial hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.